pagi Sakelar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Sakelar kita di hari yang ke-63. Dan di hari yang ke-63 ini kita memasuki kitab Yosua. Kita juga membuat sedikit perubahan. Kalau kemarin di episode sebelumnya, kita menggabungkan Sakelar Day atau Bible Summary dengan renungan kita. Mulai daripada episode kali ini kita akan merubahnya. Kita akan membaginya ke dalam dua video. Jadi video pertama itu berisi Bible Summary, kemudian dilanjutkan dengan video kedua yang berisi tentang renungan kita. Hal ini kami lakukan buat teman-teman supaya teman-teman bisa mengklik video mana yang paling teman-teman butuhkan pada saat itu. So, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yosua pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Yosua pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Yosua pasal 1 dengan judul perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi di sini pada perikop ini kembali Tuhan menguatkan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekali lagi Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya karena Tuhan akan menyertai Yosua. Seperti bagaimana Tuhan memimpin Musa, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada Yosua, dan juga Tuhan menyertai kehidupan Yosua sehingga semua tanah yang mereka lewati bersama-sama dengan bangsa Israel akan ditaklukkan demi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian di pasal Yosua 1 ini juga Yosua memanggil Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah daripada Manasye untuk mengambil kembali komitmen mereka di awal yang telah mereka berikan kepada Musa, yaitu berhubungan dengan janji mereka untuk menyertai bangsa Israel sisanya untuk merebut tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan di sini Bani Gad, Ruben, dan juga setengah daripada Manasye menyanggupi apa yang mereka telah janjikan. Jadi yang tinggal di seberang daripada Sungai Yordan itu hanyalah ternak, anak-anak, dan istri-istri mereka. Sedangkan mereka semua akan turut serta berperang untuk memperoleh sisa daripada tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Kemudian kita lanjutkan di Yosua pasal 2 dengan judul perikop pengintai-pengintai di Yeriko. Jadi sebelum orang Israel menyerang Yeriko, Yosua terlebih dahulu mengirim 2 orang pengintai. Kedua pengintai ini masuk ke dalam kota Yeriko dan mereka bermalam di rumah seorang wanita sundal bernama Rahab. Dan ternyata kedatangan mereka ini diketahui oleh Raja Yeriko. Oleh karena itu Raja Yeriko mengutus orang-orangnya untuk mengambil para pengintai-pengintai ini ke rumah Rahab. Tetapi Rahab telah menyembunyikan kedua pengintai ini di sotoh rumahnya dalam timbunan jerami. Dan begitu datang, Rahab mengatakan bahwa benar tadi ada 2 orang ke sini untuk mengintai negeri ini, tapi mereka telah pergi dahulu. Oleh karena itu, lebih baik kalian segera buru-buru untuk mengejarnya, mungkin aja kesusul. Oleh karena itu, pasukan-pasukan atau tentara-tentara Yeriko melanjutkan perjalanan untuk mencari 2 pengintai ini. Dan pada malam hari ketika Rahab ingin mengeluarkan kedua pengintai ini dan menurunkannya lewat tembok kota, Rahab memiliki satu buah permintaan. Sehubungan dengan jasanya telah menyembunyikan kedua pengintai ini, Rahab meminta pertolongan supaya nanti ketika orang Israel masuk dan mengalahkan Yeriko, Rahab beserta dengan keluarganya diselamatkan. Dan kedua pengintai ini menyanggupi permintaan daripada Rahab. Tapi dengan satu buah syarat, Rahab harus mengikatkan tali kirmiji pada jendela rumahnya. Dan semua orang yang ingin selamat bersama-sama dengan Rahab harus masuk ke dalam rumahnya Rahab. Dan apabila ada orang yang keluar daripada pintu rumahnya Rahab, maka darah tersebut tidak menjadi tanggungan daripada kedua pengintai ini. Dan pada perikop ini juga kita melihat bagaimana Rahab menceritakan kepada kedua pengintai itu ada rasa takut yang begitu luar biasa menyelimuti orang-orang Yeriko. Kemudian kita lanjutkan ke Yosua pasal 3. Di sini diceritakan pagi-pagi sekali Yosua dan bangsa Israel berangkat dari Sitim dan tiba di seberang Sungai Yordan. Dan ketika mereka tiba di sana, orang Israel bermalam di sana sebanyak 3 hari. Dan setelah 3 hari, Tuhan menyuruh orang Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Adapun urutan penyeberangan ini adalah Tuhan menyuruh orang Lewi untuk masuk terlebih dahulu ke dalam sungai. Dan begitu orang Lewi dengan membawa tabut Tuhan masuk ke dalam sungai, maka Sungai Yordan itu menjadi terputus. Yang sebelah atas atau sebelah hulunya
menjadi bendungan, sedangkan yang di bawahnya itu menjadi kering. Dan orang Israel semuanya lewat daripada sungai tersebut. Dan selama orang Israel lewat daripada sungai itu, menyeberangi sungai itu, maka para imam Lewi harus tetap berada di dalam sungai. Dan setelah orang Israel semuanya menyeberang, kemudian orang Lewi keluar daripada sungai, maka kembali sungai itu meluap dan menjadi normal seperti sedia kala. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Yosua pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga.